Kebiasaan membuka mulut tanpa sadar ternyata bisa memberikan dampak-dampak tertentu bagi seseorang. Walaupun nampak sepele, kebiasaan ini dapat menimbulkan ancaman risiko serius bagi kesehatan. Yang pertama adalah kekeringan pada mulut. Akibat kondisi mulut terbuka dalam waktu yang cukup lama, udara di dalam mulut berhubungan dengan udara luar. Hasilnya, kelembapan di dalam mulut pun berkurang dan mulut menjadi kering. Kerusakan gigi juga menjadi salah satu risiko yang mengintai orang dengan kebiasaan menganga. Kekeringan yang terjadi pada mulut saat kita menganga ternyata membuat gigi tidak memiliki perlindungan karena tak adanya air liur. Bakteri akan dengan mudah berkembang di sekitar gigi dan lama-kelamaan dapat merusak gigi. Tidur dengan mulut terbuka ternyata dapat menyebabkan mendengkur. Ini terjadi karena saluran nafas yang menyempit dengan dorongan udara dari paru-paru yang kuat, sehingga menghasilkan bunyi atau suara. Risiko lain yang mengancam jika kita memiliki kebiasaan menganga adalah thialism atau thialismus atau ngiler. Ini bisa terjadi akibat reaksi tubuh atas kekeringan pada mulut. Bagaimana pemirsa Ayah Hidup Sehat? Masih mau menganggap remeh kebiasaan menganga? Ternyata risiko yang bisa ditimbulkan cukup mengganggu ya. Siapa tuh yang punya kebiasaan nganga? Pak, laler masuk, Pak. Oh, udah laler Tuh, masuk. Aduh. Itu saya juga kebiasaannya tuh suka banget kalau tidur tuh, Dok. Mau tidur. Apalagi kalau nyenyak banget, tambah ngorok lagi udah Iya, deh. tambah ngorok ya. Tambah Aduh. ngiler lagi. Aduh, udah deh tuh, Dok. Jadi satu semua tuh. Jadi Nikmat satu itu tidurnya ya. berarti. Nih, ada dokter Ziki, spesialis saraf yang akan membahasnya mengenai menganga. Nah, itu dok. Ternyata apakah itu merupakan tanda dari suatu penyakit atau merupakan penyakit? Ayo, gimana tuh dok? Gimana tuh, Dok? Jawabannya dua-duanya. Jadi menganga itu bisa karena suatu penyakit atau juga nganga ini bisa menyebabkan suatu penyakit. Menganga itu kenapa dibilangnya itu suatu penyakit? Penyakitnya apa, Dok? Kita bahas nganga dulu satu-satu ya. Oke. Kenapa sih kita bisa sampai menganga gitu kan ya? Berarti mulut kita terbuka karena kenapa? Karena otot kita tidak cukup kuat untuk membuat rahang bawah rapat dengan rahang atas. Nah, sebabnya itu salah satunya mungkin karena otot. Ya, yang kedua bisa juga karena memang persendiannya. Ya, persendiannya misalnya di daerah rahang sini persendinya ada yang mungkin bergeser atau mungkin ada apa istilahnya pengapuran atau mungkin juga istilahnya maloklusi atau salah dudukan ya. Oh, Iya, salah coba tempatnya. deh, Kak Indra pegang deh di belakang situ. Sini Ya, ya. di situ. Ya. Nah, di situ tuh, di sini tuh di rahang atas sama rahang bawah Ya. itu tuh di belakang di sini ada sendinya. Ada sendinya, oh iya betul. Sambil gigit coba, Sendinya sambil di gigit. sini. Gigit gini. Gitu. Berasa nggak ada yang nonjol Oh iya. ototnya? Nah, itu ototnya. Nah, ini dia yang kadang mungkin bisa membuat orang jadi nganga Ini karena ada otot ini yang membuat otot kita ini. menjadi mingkem. Ah. Kalau otot ini lemah, kita jadi nganga. Oh, gitu. Baik Gitu. dong. Mungkin ototnya lemah banget kayaknya, Kak. Apanya? Kayaknya lemah Ini deh. nganga terus. Jadi berarti ini fakta ya, Dok? Oke deh dok, ini kita punya mitos atau fakta mengenai menganga yang beredar di masyarakat. Katanya sering menganga bisa jadi karena adanya trauma sendi rahang. Mitos atau fakta dok? Fakta bisa jadi. Fakta bisa jadi. Bisa jadi. Trauma di sini kan bisa mungkin karena emang penyakit dari dalamnya sendiri atau mungkin terbentur ya. Mungkin petinju yang pernah kepukul bisa juga. Oh, benar ya. Mungkin petinju-petinju itu banyak yang suka nganga tuh pasti ya, Dok ya. Kita belum Kena lihat aja. jab-jab gitu kan. Cis. Jadi gitu gitu kan ya. ya. Mungkin di luar ring mereka nganga ya. Mesti, pasti sih, Dok. Terus kalau kebiasaan menganga apakah disebabkan karena alergi? Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Oh, mitos. Mitos. Alergi enggak. Enggak. Jadinya, oh, mitos. Enggak secara langsung, karena kecuali alergi yang membuat menjadi flu. Ketika flu, aliran aliran udara berkurang karena hidungnya mampet, maka akan dibantu dengan Pernafasan mulut. buka mulut. Oh, Iya. gitu. Coba kalau kita pilek aja, kan pasti langsung nganga. Kan untuk Iya. masukin oksigen ke dalam Betul. tubuh kita pasti lewat antara hidung atau mulut. Karena Betul. respon alergi kan biasanya kalau nggak gatel, bengkak ya. Nggak Iya. ada orang alergi responnya nggak langsung, nggak ada. Jadi mitos. Jadi mitos. Iya. Oke, selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta mengenai menganga. Katanya nih dok, kebiasaan menganga dapat memicu asma. Mitos atau fakta dok? Jawabannya dua-duanya. Maksudnya dua-duanya gini. Dua-duanya bisa Bukan. fakta bisa mitos. Asma bisa nyebabin menganga, menganga bisa nyebabin asma. Oke. Wah, Ya. oke.
Karena kalau misalnya asma menyebabkan menganga karena ada gangguan pernapasan, dia akan nyari udara lebih banyak dengan buka mulut. Oh, ya. Tapi kalau misalnya menganga menyebabkan asma, orang yang tidurnya menganga misalnya ya, dia diinduksi oleh kemasukan debu, akhirnya muncul alergi dan respon asmanya muncul kalau memang orang tersebut punya riwayat asma. Begitu. Iya, karena memang kan di hidung kita itu kita punya bulu-bulu hidung ya. Bulu-bulu hidung tuh bertugas sebagai jaring gitu ya. Jaring-jaring kalau misalnya ada debu-debu biasanya ketangkep sama bulu-bulu hidung. Makanya kita gitu. lebih baik nafas tuh dengan menggunakan hidung ya, jangan menggunakan mulut ya. Karena mungkin siapa tahu nanti dengan menggunakan mulut lebih banyak maka akan nggak kesaring gitu ya udaranya. Karena mulut nggak ada bulunya. Gitu, oke. Selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta berikutnya. Kebiasaan menganga merupakan faktor genetik. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Mitos ya, Dok ya? Iya, karena nggak ada hubungannya kecuali terkait dengan bentuk rahang seseorang. Tergantung bentuk rahang seseorang. Iya. Jadi bukan berarti kalau bapaknya suka nganga, anaknya Pasti jadi nganga. gitu. Enggak ya? Enggak. Oke. Nah, ini ada beberapa yang mempunyai kebiasaan menganga gitu, Dok ya. Ini testimoni, banyak orang yang mengatakan bahwa dia itu memiliki kebiasaan menganga. Coba kita lihat sama-sama. Banyak orang merasa jengkel terhadap kebiasaan tidur dengan mulut terbuka dan banyak pula yang tak menyadari kebiasaan itu. Sebagian berusaha mencari penyebab dan cara mengatasinya, sementara sebagian lagi membiarkan saja kebiasaan itu berlanjut karena menganggap tidak ada masalah. Budiono misalnya, pria berdarah Jawa ini menceritakan awal mula ia memiliki kebiasaan menganga. Kalau nggak salah ya kayaknya dari kecil sih, orang itu kan nggak sadar gitu loh. Kadang ya orang yang tahu juga orang-orang lain, bukan saya sendiri. Kadang orang yang negur saya kalau lagi duduk bengong, nganga. Kadang juga kalau lagi tidur nganga sendiri. Ternyata kebiasaan menganga Budiono tak hanya terjadi ketika tidur saja. Di saat-saat tertentu seperti melamun dan mendengarkan percakapan orang lain, ia pun kerap membuka mulut tanpa sadar. Ya semua sih nggak sadar ya. Orang itu kan tiba-tiba sendiri, itu nggak disengaja. Kalau lagi ngeliatin orang ngobrol, nganga sendiri. Kalau lagi tidur juga nganga sendiri. Itu juga orang lain yang ngasih tahu. Meski sering mendatangkan protes dari orang-orang di sekelilingnya, Budiono tak lantas merasa perlu mengonsultasikan kebiasaannya itu ke dokter. Ia beranggapan kebiasaan menganganya masih dalam tahap wajar. Perasaan begitu belum pernah, karena nggak kepikiran itu penyakit gitu. Karena itu mungkin ya karena bawaan aja kali, nggak ngerti juga gitu. Banyak fakta dan mitos seputar kebiasaan menganga yang belum banyak disadari masyarakat. Sebagian besar dari kita hanya menganggap kebiasaan itu merupakan hal sepele yang kurang mendapatkan perhatian. Namun sadarkah Anda bahwa kebiasaan menganga bisa jadi pertanda adanya suatu kelainan atau bahkan penyakit di dalam tubuh? Simak bahasannya hanya di Ayo Hidup Sehat. Kenapa, Kak? Kak? Itu lucu banget sih itunya, si Pak Budiono. Gitu. Iya, nikmat banget ya Nikmat hidupnya banget, ya. bengong gitu. Tapi emang kadang-kadang ya aku menemukan orang dan bahkan aku sendiri kalau emang lagi nulis, kemudian lagi Lagi asik lah ya, lagi asik. lagi dengan orang ngobrol, terus kadang suka mangap gitu. Nah itu ini penyakit atau apa sebenarnya? Bisa juga sih sebenarnya bukan penyakit ya. Jadi orang itu cenderung untuk mungkin terlalu rileks. Oke. Terlalu rileks ya, misalnya rileks akhirnya semua otot menjadi relaksasi atau nggak kontraksi, lemah. Termasuk otot yang tadi di sini nih, otot rahang ini. Sehingga dia gagal buat ngangkat rahang bawahnya untuk naik ke atas. Oh gitu, jadi berarti untuk menutup rahang itu berarti kita kontraksi ya Dok ya? Ada Kontraksi. ototnya. Jadi begitu relaksasi terus, jadinya nganga terus Iya, ya jadi kebuka. jadinya. Tapi ada nggak sih suatu gejala penyakit gitu kalau nganga itu, Dok?
Kalau untuk penyakit, kalau ngangaknya itu tadi disertai dengan gangguan bengong ya, mendadak misalnya ya, dari sisi saraf nih saya. Jadi misalnya ada orang yang menganga tapi dengan adanya bengong sekian detik gitu ya, sekian detik gitu kan, atau beberapa menit, itu mungkin salah satu gejala yang harus dikejar terus karena mungkin suatu gejala dari epilepsi. Ya misalnya kita lagi ngobrol kayak gini nih, tiba-tiba ya contoh bengong terus nganga gitu itu. Jadi lagi ngomong-ngomong terus tiba-tiba bengong kayak gini ya? Kak, Haida, bangunin. Kak, Haida. Oh, itu langsung Itu masih mungkin dengan catatan gejala tersebut dialami berulang. Dengan pola yang sama masih mungkin ke arah sana. Jadi kalau misalnya kita menganga seperti itu perlu dikonsultasikan atau gimana? Kalau menemukan mungkin hal-hal seperti tadi dok? Kalau memang menemukan seperti yang tadi, sebaiknya konsultasikan. Karena kan nggak mungkin kita lagi dalam situasi dialog tiba-tiba bengong dan nganga gitu ya. Nah itu. Gitu. Jadi berarti kalau misalnya memang lagi masih fokus gitu dok, tapi nganga, masih berarti fokus. itu kebiasaan. Kebiasaan aja karena kebiasaan. masih oke lah ya, masih apa? Karena terlalu rileks tadi gitu dan kebiasaan. Jadi bukan berarti suatu penyakit yang perlu ditakuti gitu ya dok ya. Oke. Waduh, oke. Ini jadi ini ya. Aku denger aja sampai nganga loh. Oh ternyata jadi begini. nganga jadinya ya. Ternyata hal-hal yang simpel itu kalau misalnya aneh itu bisa juga menjadi suatu penyakit. Iya, Jadi kita berarti memang mesti lebih aware lagi gitu. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter Ziki. Oke. Nah.